Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan ini waktunya untuk gue bilang kalau gue udah menemukan horor terbaik versi gue tahun ini. Judulnya tentu saja seperti yang kalian lihat di judul video ini. Apalagi kalau bukan Weapons. Ini adalah film dari sutradara Zack Cregger, pernah bikin Barbarian yang which is itu juga salah satu horor favorit gue. Dan buat kalian yang mungkin nungguin, jadi berapa skornya, langsung aja gue kasih di depan ya, 9 dari 10. Udah langsung. Serius, literally ini yang terbaik buat gue so far tahun ini. Gue nggak tahu bakal ada horor apa lagi ke depannya, tapi kayaknya ini yang paling gue suka sih so far. Banyak dari kemarin horor-horor yang keren ya dari luar, tapi pas udah nonton ini, yang itu keren, ini lebih keren. Itu aja udah intinya. Gila sih. Gue cuma nonton trailernya sekali, trailer yang pertama banget. Setelah itu gue gak mau nonton trailer apapun lagi. Dan pas gue nonton filmnya, terbukti cuy, gila 2 jam lebih pengalaman nonton horor yang anjing. Buat yang belum tahu, Weapons itu ceritanya tentang hilangnya anak-anak di sebuah kota ya. Jadi satu kelas hilang, sekitar ada 17 anak hilang gitu. Yang gak hilang cuma 1 anak, namanya Alex, sama guru di kelas itu namanya Justin, yang diperanin sama Julia Garner ya, alias Silver Surfer kemarin yang di Fantastic Four. Dan dari situlah penonton diajak untuk mencari tahu anak-anak ini pada hilang kemana. Tapi penonton di sini diajak untuk melihat dari berbagai POV ya, mulai dari karakter Justin, guru yang ada di kelas itu, terus karakter salah satu orang tua murid yang diperanin Josh Brolin, terus nanti ke karakter polisi yang juga menangani penyelidikan yang hilang, terus nanti ada karakter lainnya sampai nanti ke karakter Alex, anak kecil yang selamat satu-satunya di kelas itu yang gak hilang. Dan ya udah, lu kayaknya cukup tahu gitu aja sih. Untuk nonton film ini lu nggak perlu tahu apapun, lu nggak perlu tahu trailer yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Lu cukup datang nonton dan kacau men, kacau anjing, ini film asli. Jadi kalau pengen dirangkum itu gimana ya, nonton horornya Zack Cregger itu, kita itu kayak dibuat takut sama sesuatu yang tidak pasti. Bukan demit, bukan alien, bukan iblis gitu, tapi sesuatu yang gak pasti. Itu perasaan yang gue rasain gitu pas nonton ini dan nonton Barbarian dulu gitu. Kalau kalian sering nonton film yang pakai multiple point of view, pasti tau lah ya kayak gimana gitu. Kayak Pulp Fiction, Cloud Atlas, Vantage Point, apalah banyak lah pokoknya ya. Nah di sini dipakai dan menurut gue itu adalah treatment yang sangat jenius asli. Maksudnya lu dibuat takut karena sesuatu yang tidak pasti dan lewat banyak sudut pandang orang-orang yang terdampak dari kejadian anak hilang ini gitu. Dan ketika gue udah tahu konklusinya ternyata adalah itu yang kalau boleh dibilang ya familiar lah, nggak jauh-jauh beda dari horor di sini. Oh ini mah ternyata begini, tapi bukan itu men masalahnya. Masalahnya adalah si Zack Cregger ini bisa ngemas tema horor yang sangat familiar, yang sangat pasaran, yang sangat mainstream itu jadi tontonan yang menarik gitu. Jadi tontonan yang menyegarkan lagi gitu. Itu men, horor itu sebenarnya cuman masalah gimana lu ngemasnya aja. Lu mau ngomongin horor model apapun pasti udah dilakukan sama banyak film apapun itu gitu. Nggak ada yang baru menurut gue. Apalagi kalau yang udah sering nonton horor pasti itu kita udah tahu tentang apa. Even kayak Bring Her Back kemarin aja kan kita udah tahu ini horor tentang apa gitu. Cuman kan cara ngemasnya yang bikin film ini jadi menarik. Nah itu Zack Cregger itu bisa gitu ngemas film ini jadi tontonan yang engaging gitu. Dari awal sampai akhir yang bikin kita ngikutin misterinya gitu. Dan gua rasa sih ini film punya semua. Drama, misteri, keluarga, horor jelas. Even komedinya pun ada anjing, dan itu bersatu gitu. Seamless man, semuanya itu terjadi gitu di film ini tanpa kita sadari. Jadi ketika nanti gue dihadapkan sama klimaksnya yang anjing gila itu, yang meskipun oh ternyata ini tentang ini toh, tapi gue nggak kesel, gue nggak kecewa gitu, karena gue udah menikmati prosesnya yang bener-bener mantep. Dan gak bosan-bosannya gue bilang horor yang ngomongin manusia itu lebih horor daripada horor yang cuma ngomongin setan doang gitu. Nah Weapons ini adalah film yang seperti itu guys. Ini pas gue nonton kemarin itu kan gue nonton sama Rashid juga gitu ya. Itu gue habis nonton gue langsung bilang ini kalau film dibuat di Indonesia gue yakin klise banget, template banget. Karena horornya itu horor yang sering banget diangkat di film horor Indonesia. Serius kalau lu nonton ini nanti gitu ya. Cuman pas nonton ini tuh kayak anjing men, ini sesimpel kayak
sebab akibatnya aja lu nggak usah banyak eksposisi, lu cukup tunjukin aja lewat 1-2 adegan, kita udah tahu gitu. Oh gitu toh caranya, itu baru storytelling cuy. So don't tell cuy, itu baru directing yang oke. Gak heran kenapa film ini skripnya banyak banget yang pengen, PH studio-studio, even Netflix pun pengen, gila. Even Jordan Peele aja sampai mecat manajernya, bukan mecat ya, sampai nggak mau satu manajemen lagi, karena katanya dulu manajernya Jordan Peele itu adalah manajernya si Zack Cregger juga gitu. Miss opportunity banget gitu, kenapa dia nggak memproduksi film ini gitu. Gue paham sekarang, gue juga suka gitu, gimana semua karakter yang ditampilin di sini itu bener-bener berdampak sama cerita. Even dari karakter yang gue nggak sangka bakal berdampak, tetap dia ada fungsinya di sini. Dan ngomongin teknis juga, ini tuh simple banget asli. Nggak banyak hal-hal yang bombastis, tapi dia tetap bisa bikin satu adegan itu menakutkan. Nanti ada pas bagian POV-nya karakternya si Julia Garner ya, yang jadi guru di sekolah itu. Ada satu momen yang bikin gue anjing. Gue ngomong kayak gitu terus asli. Karena itu tadi gue bilang, kita dihadapkan sama sesuatu yang belum jelas itu apa, tapi itu nongol keluar dan menghampiri kita ke penonton. Anjing, itu momen terbaik sih. Nanti aja lu lihat. Hintnya adalah pas dia lagi stalking seseorang terus ketiduran di mobil. Nah, adegan setelah itu baru anjing. Maksudnya itu gue lebih serem sih daripada ngelihat penampakan tiba-tiba nongol dari balik jendela, misalkan ada pocong gitu ya, atau kunti gitu. Itu gue lebih serem sih asli, lebih serem dan lebih gak nyaman gitu, karena ngelihat sesuatu yang familiar tapi aneh, tapi mendekat ke kita, itu tuh lebih fuck man, lebih fuck asli. Dan setelah itu nanti kita akan ngelihat kelucuan dari POV yang lain, itu pun oke, somehow gitu. Ada satu POV dari salah satu karakter di sini yang menurut gue anjing, ini komedi banget, tapi gue tetap inget kalau kita tuh lagi nonton film horor men, lagi ngomongin soal anak-anak hilang di satu kota, tapi sama karakter ini ada biar kita tuh kayak aduh santai dulu lah, chill dulu lah, tapi tetap ada rasa-rasa tegangnya anjing di situ. Jadi gue kayak wah, monyet loh Zack Cregger, gila loh. Nikmatin film ini tuh emang paling bagus, tidak tahu apa-apa guys. Apapun itu sih sebenarnya, kalau gue sekarang tuh nonton apapun itu udah gak pernah gue nonton trailer. Even yang pengen gue pengen nonton banget tuh ya sekali aja lah trailer pertama. Setelahnya tuh gue gak mau tahu, apalagi dari Zack Cregger yang bikin Barbarian. Dulu Barbarian gue gak tahu apa-apa sama sekali, gak lihat trailer sama sekali. Pas nonton kayak WTF anjing ini film gitu. Nah sekarang ini gue udah tahu nih, oh ini Zack Cregger yang bikin Barbarian. Gue gak mau terlalu banyak informasi dah. Terbayar pas nonton. Dan film ini diputar di IMAX. Jadi kalau kalian deket sama bioskop IMAX terus muter Weapons, nonton dah buruan. Serius, dijamin lu bakal tepuk tangan. Nanti di endingnya lu bakal tepuk tangan. Gue juga tadi nonton tuh satu bioskop, teriak-teriak sambil wah gila anjing, kayak nonton bola. Nonton horor tapi kayak nonton bola, itu gimana anjing? Itu men, pengalaman yang sebenarnya kayaknya nggak mungkin terjadi gitu di film horor lain atau di film horor Indonesia yang pasarannya sama. Pasti reaksinya itu hanya kaget, takut, tidur gitu kan. Biasanya kalau kalau filmnya gitu-gitu doang gitu ya, kaget sama jump scare, tidur. Kalau lu nggak suka filmnya gitu kan. Kalau ini nggak, lu pasti bakal banyak reaksi asli, dan itu keren. Lu nggak akan bisa dapetin itu kalau di rumah nonton di streaming, nggak bisa. Lu segera ke bioskop. Pokoknya udahlah, sikat langsung. Buat yang masih lupa gitu, tadi gue ngasih skor berapa, gue kasih tahu sekali lagi, 9 dari 10 untuk Weapons. So far buat gue sih terbaik tahun ini ya. Nggak tahu kalau ada lagi yang ngalahin gitu. Gue nggak butuh horor yang fancy, horor yang mind blowing, yang plot twistnya kayak orang gila gitu, tapi gue butuh horor yang punya penceritaan yang oke kayak gini. Storytelling is a king bro. Lu mau horor lu apapun itu, kalau storytelling lu biasa aja tidak akan stands out. Tapi film ini jelas dia membuktikan dia itu stands out. Kalau kalian udah nonton juga, komen menurut kalian gimana filmnya, apakah kalian suka, apa momen WTF lu pas nonton film ini. Silakan komen aja, tapi nggak usah spoiler ya. Ingat, kalau mau spoiler kasih dulu spoiler alert gede-gede, baru tulis kenapa. Dan kalian juga bisa isi skor dan reviewnya ya di skorfilm.com. Silakan panjang lebar di situ boleh. Dan ya udah, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow Cinecrip di media sosialnya, join membership Cinecrip juga ya. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya. Semoga lebih keren lagi dari ini. Tapi gue nggak yakin sih. Semoga aja ya. Bye.